Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan kelima. Jadi materi kita untuk pertemuan kelima ini masih terkait dengan proposal penelitian, tapi kita sudah berada pada KD 4, yaitu KD 412 atau aspek keterampilan. Baik, sama seperti pertemuan sebelumnya, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan Anda masuk ke kelas Anda, ya, Google Classroom. Kemudian di situ saya sudah cantumkan pertemuan kelima Senin 27 Juli. Nah, silahkan isi dulu ini daftar hadir pertemuan kelima. Nah, baik. Setelah mengisi daftar hadir, sekarang kita masuk ke materi. Ya, materinya ini. Ya. Materinya itu materi PowerPoint ini saya sudah upload ke Google Classroom. Anda bisa download di sini. Nah, sekarang penjelasannya seperti ini. Kompetensi dasarnya masih sama seperti pertemuan sebelumnya, jadi saya tidak usah terlalu panjang lebar di sini. Nah, kemudian materi pokoknya, ya. Nah, langkah-langkah menyajikan proposal. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama, membaca contoh proposal penelitian. Nah, ini sudah Anda lakukan di pertemuan ketiga. Kemudian, mengidentifikasi komponen-komponen proposal penelitian yang telah dibaca. Ini juga sudah Anda lakukan di pertemuan keempat. Bahkan tugasnya sudah masuk. Kemudian yang ketiga, membuat bahan presentasi berupa PowerPoint terkait hasil identifikasi komponen-komponen proposal penelitian. Nah, ini yang belum kita lakukan ini. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan secara lisan di depan kelas. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita hari ini kegiatan kita ada di poin ketiga, yaitu membuat bahan presentasi berupa PowerPoint terkait hasil identifikasi komponen-komponen proposal penelitian. Kalau poin 4 ini mempresentasikan secara lisan di depan kelas, nanti kita kondisikan. Kalau misalnya kita sekolah, ya, kita bisa sekolah sebelum Desember. Kalau COVID misalnya sudah mereda, nah, kita bisa lakukan ini. Anda nanti akan tampil secara bergilir mempresentasikan proposal yang Anda buat. Jadi untuk sistem daring, ya cukup membuat dulu bahan presentasinya, ya. Nanti dipresentasikan di depan kelas kalau wabah corona sudah mereda. Tapi kalau tidak mereda, ya tidak perlu dipresentasikan. Kalau misalnya corona tidak mereda, ya tidak perlu dipresentasikan. Penilaian keterampilan cukup saya ambil dari bahan presentasi PowerPoint yang telah Anda buat. Jadi ingat, PowerPoint yang Anda buat nanti itu sudah bahan jadi sebagai persiapan presentasi. Nanti saya nilai di situ. Ini sebagai produk, ya. Kalau nanti mempresentasikannya namanya unjuk kerja atau praktik, ini untuk tugas produknya. Jadi saya nilai dari sini saja untuk keterampilan selama masa pandemi ini. Nah, ini saya sudah sajikan pada pertemuan sebelumnya. Ini contoh bahan presentasi ini. Jadi komponen-komponen itu dijelaskan, ya. Dibuatkan PowerPoint seperti ini. Kemudian nanti kalau memang memungkinkan, ya nanti akan Anda tampil menjelaskannya. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya penilaian kita cukup lihat dari bahan presentasi yang telah Anda buat. Seperti ini caranya buat bahan presentasi. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian kegiatan evaluasinya adalah buatlah bahan presentasi berupa PowerPoint terkait hasil identifikasi komponen-komponen proposal penelitian yang berjudul penerapan model SQ3R dalam meningkatkan keterampilan membaca cepat siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Parepare. Nah, identifikasi terkait komponen proposal penelitian dengan judul ini itu kan sudah Anda lakukan pada pertemuan keempat. Itu sudah Anda kumpulkan dalam bentuk tugas. Nah, tapi itu kan dalam bentuk Word, ya. Nah, sekarang untuk pertemuan kelima ini silahkan berdasarkan tugas Anda itu Anda buat bahan presentasi berupa PowerPoint, ya. Dan bahan presentasi yang Anda buat itu sebagai persiapan nanti bagi Anda untuk menjelaskannya di depan kelas ketika situasinya memungkinkan. Jadi cukup dulu buat bahan presentasinya. Penilaiannya bagaimana? Ya tentu kalau bahan presentasi itu kita lihat dari kreativitas Anda dalam membuat slide PowerPoint, kemudian tampilannya bagaimana, termasuk slide show-nya, ya pengaturan itunya tentu itu yang dinilai. Intinya adalah kreativitas Anda dalam
dalam membuat bahan presentasi yang menarik, semenarik mungkin ya. Itu yang disebut dengan keterampilan Anda membuat sebuah produk berupa bahan presentasi. Oke. Nah, nanti bahan presentasi yang Anda buat jadi nanti dalam bentuk PowerPoint-nya namanya sama ya. Nama maksudnya nama filenya sama ya. Anda tuliskan nama Anda saja di nama file ya. Nah, kemudian bahan presentasi itu nanti Anda masukkan di Google Classroom, Anda upload di sini. Di sini di pertemuan 5 sudah ada di sini tugas. Nah, ini ya. Ini tugasnya. Tugas aspek keterampilan ini ya. Buatlah bahan presentasi sama yang di PowerPoint tadi. Ini petunjuknya ya. Nah, kemudian nanti silahkan Anda upload bahan presentasi Anda di sini ya, dalam bentuk PowerPoint. Seperti itu ya. Jadi baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kelima ini saya rasa cukup. Jadi ada 3 kegiatan kita tadi. Yang pertama mengisi daftar hadir, kemudian penyajian materi, kemudian ini pengerjaan tugas untuk aspek keterampilan ya, berupa produk ya. Jadi ini tugas produk untuk aspek keterampilan, yaitu membuat bahan presentasi PowerPoint. Oke, anak-anakku sekalian, saya rasa untuk pertemuan kelima ini saya iri sampai di sini ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.